Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum ke materi, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Setiap Fatunio, Hadir. Nur Alfiatul Laila, hadir Bu. Baik, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, disajikan video pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, dilakukan pengamatan lingkungan secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan juga komponen abiotik. Kemudian yang ketiga, disajikan question card atau kartu soal yang membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, dari kegiatan kelompok yang telah dilakukan, siswa dapat menyajikan hasil diskusi, mempresentasikan, dan juga mengkomunikasikan hasilnya. Baik, Ibu akan menunjukkan video tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Setelah kalian menyimak video yang telah ditampilkan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di antara kalian berdua, apa kalian tahu tentang apa saja contoh peristiwa yang menggambarkan terjadinya proses rantai makanan? Saya, Bu. Ya, silakan Via. Contohnya rantai makanan di ekosistem sawah, tumbuhan atau padi sebagai produsen, lalu kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan yang mengkonsumsi nektar atau madu di bunga, katak menangkap kupu-kupu untuk dimakan, kemudian ular memburu katak untuk dimakan, dan elang memakan ular. Iya. Jawaban dari Via itu benar. Itu proses terjadinya rantai makanan. Kemudian Ibu akan bertanya, apa yang akan terjadi pada populasi elang jika tidak ada ular pada ekosistem sawah? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya yaitu populasi elang akan berkurang karena jumlah makanannya juga ikut berkurang. Jawaban Afia itu sudah benar, karena jika tidak ada ular, populasi elang akan berkurang karena ular itu adalah makanan dari elang. Karena elang termasuk ke dalam golongan hewan yang pemakan daging atau karnivora. Berdasarkan dari hipotesis yang kalian sampaikan tadi tentang permasalahan yang Ibu berikan, itu sudah benar ya, tentang contoh dari peristiwa pada proses terjadinya rantai makanan seperti yang kata Afia. Contohnya adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem di sawah. Tumbuhan sebagai organisme autotrof yang menghasilkan makanan berupa nektar bunga. Kemudian kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan yang mengkonsumsi madu bunga. Dan pada populasi elang akan berkurang jika tidak ada elang, karena elang itu termasuk makanan yang dikonsumsi sama elang. Karena elang termasuk hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Baik, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, lalu Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian secara berkelompok melakukan pengamatan lingkungan di lingkungan sekitar tentang komponen biotik dan juga abiotik.
Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil dari materi pada hari ini. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya adalah segala pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau organisme dengan komponen di sekitarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.